Harta saja tidak akan membuat hidup kita ini bahagia. Karena jiwa manusia itu tidak terbatas, saudara. Dan sesuatu yang tidak terbatas hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Dan itu Tuhan. Ya, karena manusia itu gampang. Ya, hari ini naik motor pengen punya mobil. Setelah punya mobil puas, dia kagak. Ya, tadinya mobilnya ini berubah, punya mobil pengen punya helikopter. Ya, dikasih helikopter terus, pengen helicak. Ya, jadi itu nggak ada puasnya. Ya, jiwa manusia itu nggak ada puasnya. Makanya hanya Tuhan yang bisa isi. Anak-anak muda. Jangan kau mencari jodoh dengan pikiranmu sendiri. Doa, tanya Tuhan. Ini benar nggak dari Engkau, Tuhan? Kalau benar dari Tuhan, walaupun saya suka, saya cinta, putuskan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau bukan dari Tuhan, berani nggak berdoa begitu? Banyak anak muda yang bilang, enggak berani, Bu. Ya, saya suka soalnya. Makanya nyanyinya, kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku tetap sayang. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kesetiaan Tuhan di hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan terus ada atas hidup kami, menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Karena itu hari ini kami memberi hidup kami, hati kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kami boleh dikendalikan oleh firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup menghormati Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar kita beragama. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita ke gereja tiap hari Minggu, tapi ada yang lebih yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu kita hidup menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30, kita lihat bersama saudara ya. Kita baca firman ini, dan ini menjadi satu firman yang saya suka ingat-ingat ya, supaya menjadi pengingat bagi kita dan kita hidup berhati-hati. Baca bersama 1 Samuel 2 ayat 30, 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, Tuhan sampaikan firman ini kepada Eli dan anak-anaknya sebagai imam pada waktu itu di rumah Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bahwa mereka tidak menghormati Tuhan? Ya, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas pada zaman itu, mereka memakan daging persembahan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya di rumah Tuhan mereka melakukan persinahan. Para penyanyi-penyanyi, para penari-penari yang harusnya bertugas untuk melayani Tuhan itu banyak yang ditiduri. Mereka melakukan dosa persinahan dan kenajisan. Dan tadinya Tuhan sudah berfirman bagi keluarga Imam Eli, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai mereka seumur hidup, keluarganya, anak cucunya akan tetap ada. Bukan cuma hidup, tapi dimuliakan oleh Tuhan. Namun karena mereka tidak menghormati Tuhan, Tuhan berkata, jauhlah hal itu daripadaku. Tuhan sudah berjanji akan menyertai keluarga ini.
Tapi kemudian janji itu batal. Apakah Tuhan yang pelin-pelan? Apakah Tuhan yang berubah-ubah? Apakah Tuhan yang tidak menepati janjinya? Tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji yang diucapkannya. Karena firman Tuhan berkata, Allah itu bukan manusia yang gampang melupakan janji. Kita kalau dijanjiin orang, ya bisa jadi dia lupa, saudara. Karena banyak janji manusia itu hanya surga telinga, iya enggak? Makanya kalau orang berjanji tidak usah terlalu dimasukin hati. Ya, karena banyak yang tidak ditepati. Ya, suami kalau janji sama istri, ya, istri-istri, kira-kira suami menepati nggak janjinya? Puji Tuhan ditepati ya, semua suami-suami di sini baik ya. Amin, ibu-ibu. Karena saya lihat ibu-ibunya tidak ada yang keberatan. Ya, berkata amin, semuanya suaminya baik. Kalau berjanji pasti insya Allah ya. Doakan saja. Pokoknya siapapun manusia itu kalau berjanji banyak yang lupa ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah lupa. Namun kenapa Tuhan berkata, aku sudah berjanji akan menyertai keluargamu, anak cucumu akan tetap hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi karena engkau tidak menghormati aku, maka jauhlah itu daripadaku. Bukan Tuhan yang tidak setia, tapi janji Tuhan, berkat Tuhan itu bersyarat. Ada tanda bintang, amin. Ya, kalau dapat apa-apa tulisannya bintang itu syarat dan ketentuan berlaku. Saya selalu ingatin jemaat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Saudara bikin dosa, saudara bertobat, minta ampun, diampuni enggak? Karena memang kasih Tuhan itu tidak, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Tuhan selalu memberi sebab akibat. Kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti firman-Ku, berjalan sesuai dengan aturan-Ku, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Selalu ada sebab, ada akibat. Kalau engkau menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan akan mengikutimu. Ya, jadi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya tidak semua orang Kristen bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Saudara mau bikin dosa kayak apa, datang minta ampun, nangis, diampuni. Tuhan nggak ngomong gini, bayar perpuluhan dulu baru aku ampuni. No. Alkitab berkata, apabila engkau datang mengaku dosamu, ya, dan engkau bertobat, maka Tuhan mengampuni. Tapi tidak begitu dengan berkat Tuhan. Ya, ada syaratnya. Dan ketika Tuhan berjanji kepada keluarga Imam Eli, ya, kalau engkau hidup sungguh-sungguh ya itu akan terjadi. Tapi ternyata kelakuanmu, dosamu yang membuat janji Tuhan itu tidak terjadi. Menjauh, Tuhan bilang jauhlah itu. Ya, bukan telinganya yang kurang tajam mendengarkan doa kita, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosamu itu menjadi penghambat yang baik terjadi atas hidupmu. Makanya sering kita bertanya, dia kan Kristen ya, dia kan pendeta ya, tapi kok hidupnya kasihan banget ya. Ya walaupun saudara Kristen, walaupun saudara pendeta, kalau engkau gak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, sorry, kau gak bisa terima janji-janji Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli meniduri para pelayan Tuhan, bersinah, melakukan kenajisan. Mereka mencuri persembahan yang harusnya untuk Tuhan dimakan. Ya. Banyak orang Kristen hari-hari ini juga mencuri sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Ya, untuk urusan uang, aduh, nomor 1 ya. Pokoknya Tuhan ambil alih hidupku, kecuali uangku. Nggak boleh ikut-ikutan Tuhan. Pelit kita, ya. Tapi di sini nggak ada dong yang pelit, amin. Insya Allah, ya. Harus semuanya kita serahkan sama Tuhan, saudara. Karena mereka dianggap tidak menghormati Tuhan, maka batal janji itu.
tentang penyertaan Tuhan. Ya, bahkan dimusnahkan semua keturunannya. Tuhan bilang begini, saudara. Sebab siapa menghormati aku, akan ku hormati. Sudah menjadi sifat dasar manusia itu adalah mau dihormati. Bukan cuma orang kaya, saudara. Jangan bilang, itu orang kaya-kaya, Bu, mintanya dihormati. Enggak, orang miskin juga banyak minta dihormati. Ya enggak. Malah kadang lebih sensi orang miskin itu. Ya, kita nggak senyum aja, mentang-mentang saya miskin. Ya, ini WA yang masuk di HP saya banyak nih. Karena HP saya ini ditaruh di YouTube nomornya. Yang masuk tuh puluhan ribu, saudara. Saya juga terbatas, nggak bisa balas. Cuma kadang-kadang ada yang saya baca, saya klik gini, Ibu kok nggak balas-balas WA saya ya? Karena saya miskin ya. Kadang-kadang orang miskin lebih sensi, saudara. Saya balas begini, emangnya saya tahu yang mana yang kaya, mana yang miskin yang WA ke saya? Oh, kalau kaya warnanya hijau, nyala-nyala lampu. Nek miskin warnanya merah, hati-hati, jangan dideketi. Kadang-kadang terlalu sensi. Saya bilang tidak ada tanda yang masuk ke sini miskin atau kaya. Kau aja yang terlalu sensi. Minta dihormati. Orang itu, saudara, semualah manusia. Mau dia dari kuli, mau dia pejabat, mau dia hamba Tuhan. Kalau dihormati seneng enggak? Seneng, nggak usah bohong. Ya, saya juga kalau dihormati seneng. Coba kalau saya datang, terus yang terima tamu gini, Bu, jalan aja ke sana, nggak tahu jalannya kemana, Ibu belok sana sendiri, sana-sana. Dalam hati kan saya akan begini, nih orang kok nggak tahu tuh sopan santunnya. Ya, karena salah satu tanda kita menghormati Tuhan juga kita menghormati sesama kita. Dan Tuhan tahu itu. Saudara, kita ini kalau dihormati manusia aja seneng enggak? Seneng toh? Ya, enggak usah munafik, saya juga seneng. Dihormati pejabat, seneng enggak, saudara? Ya, saudara seneng kalau dihormati pejabat? Apalagi seneng ya? Saya mau tanya, kalau kita dihormati Tuhan, seneng enggak? Wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Ya, lo yang hormati kita Tuhan lo. Wow banget enggak? Wow banget. Saya juga mau dihormati Tuhan. Tuhan tahu manusia itu memang ya sifat dasarnya itu mau dihormati. Tapi jangan gila. Ya. Dihormati bagus, tapi gila hormat tuh enggak usah, ya, enggak penting juga. Ya, sewajarnya lah orang memperlakukan kita itu kita seneng. Tuhan bilang tuh begini, saudara, siapa menghormati aku akan kuhormati. Ya, bayangkan loh. Bayangkan loh. Saya tuh kan juga, kita sering bawa tur, saudara, ke Israel Oktober, nanti besok tanggal 1 Juni kita ke Turki. Ibadah ya untuk siarah. Ada peserta itu yang WA, saudara, ngomong gini, awas ya kalau tur kamu itu enggak benar. Ini yang ikut pejabat-pejabat loh. Saya balas dalam hati saya begini, mau kamu pejabat, mau kamu bukan pejabat. Ketika kamu bayar, ya, maka kamu adalah customer yang wajib untuk kami hormati. Jadi bukan soal pejabat atau tidak. Semua orang yang datang, mau kaya mau miskin, ikut tur ini akan dilayani dengan baik. Karena kita ini melayani Tuhan. Tuhan bilang, ya kalau kamu bilang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, tapi kau nggak bisa menghormati orang yang di sekelilingmu, ya berarti kamu bohong. Jadi bukan soal dia pejabat atau tidak. Kita wajib memang menghormati orang. Karena orang itu kalau dihormati, seneng. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu menghormati aku, akan ku. Wow, saudara. Kalau Tuhan menghormati kita, makanya enggak usah cari muka sama manusia, amin. Cari muka sama Tuhan saja. Waktu kita mendapatkan penghormatan dari Tuhan, itu sudah, wow ya, itu sudah kasta tertinggi sih dari kekristenan. Karena kau dapat perkenanan Tuhan, kau dapat penghormatan dari Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan loh. Karena barang siapa menghormati aku, akan kuhormati.
Tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Kalau sudah Tuhan yang ngomong, kalau kita itu hidup tidak menghormati Tuhan, saudara, ya maka ya sia-sia hidup kita. Nah, bagaimana cara kita ini menghormati Tuhan, saudara? Hari-hari ini banyak penderitaan dari setiap orang itu mengalami masalah penderitaan akibat dari mereka tidak hormat sama Tuhan. Ya, tidak menghormati Tuhan. Ambil keputusan seenaknya sendiri, memutuskan segala sesuatu dengan ya keinginannya sendiri, dan banyak kesalahan terjadi dalam hidup manusia akibat dari satu kesalahan yang sangat fatal karena kita hidup tidak menghormati Tuhan. Sekarang banyak orang itu berlomba-lomba membangun dirinya karena menghadapi tantangan zaman. Ke depan ini eranya era AI. Jadi kita harus membangun diri kita supaya kita ini bisa bertahan. Ya, karena ya mau tidak mau banyak akan tergantikan dengan kecanggihan teknologi. Lalu orang tua mulai memperlengkapi anaknya. Makanya kamu tuh harus pinter. Sana sekolah Mandarin, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Perancis. Semua dilesin. Tapi jarang orang tua yang memperlengkapi anaknya dengan les firman Tuhan. Enggak diajarkan bagaimana hidup menghormati Tuhan. Dan ini adalah sebuah kegagalan. Ya, ajar anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Hari-hari ini orang membangun kualitas hidup dengan pola hidup sehat. Ya, benar enggak? No karbo, no gula. Ya, hidup sehat ya. Semua berubah jadi coach. Ya, kalau ditawari minum ini racun. Ya. Beli tempe mendoan aja bisa nggak pakai tepung. Ya, bisa nggak digoreng. Ya, nggak usah beli tempe mendoan, di rumah aja lu. Ya. Bagus, hidup sehat itu bagus, sangat bagus. Nge-gym harus ya. Supaya kita punya otot yang kuat, supaya kita hidup juga bisa ya. Tapi ingat, jangan lupa saudara. Kalau cuma nge-gym, jaga pola makan, tapi lu gak menghormati Tuhan, kayaknya ya kasihan deh lu. Ya, kamu sudah gagal. Karena startnya udah salah. Saya banyak temui anak muda jaga pola hidup, tapi malam minggu dugem. Ya, hidup bersinah, gak menghormati Tuhan. Oh, kami nih Senin sampai Sabtu bu, no karbo, no gula, pokoknya diet. Tapi Minggu semua kami makan, termasuk teman dimakan, sahabat dimakan, jemaat dimakan juga saudara. Ya, saudara ingat loh ya, kita hidup sehat bagus, kita olahraga bagus, tapi itu bukan jaminan umur panjang. Karena umur itu di tangan Tuhan. Olahraga bagus, bukan untuk umur panjang loh. Ya, karena ada atlet gym masih muda mati di tempat gym ketiban alat berat, alat gym. Ya, itu artinya umur di tangan Tuhan. Mau sesehat apapun kalau ketiban alat gym mati enggak? Mati. Ototnya kering padahal. Ya, no karbo, no gula. Tapi jangan lupa loh, ada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Kenapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Mau sehebat apapun zaman berubah, kecanggihan teknologi berubah. Waktu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, Dia yang menentukan. Bahkan ada jalan-jalan supranatural yang bisa Tuhan buka di luar akal, logika, pikiran manusia. Amin. Karena kalau kita hidup dengan kekuatan kita, gila saudara. Ya, makanya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan? Amsal 3 ayat 6. Baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan.
Pertama, kalau kita mau belajar hidup menghormati Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala perbuatan di hidup kita. Katakan, amin. Apapun, mau keluar rumah, berdoa di mobil, Tuhan lindungi, sertai kami, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, karena Tuhanlah yang sanggup menjaga hidup kami. Amin. Itu artinya kita hormat sama Tuhan. Mau memulai bisnis, dapat tawaran bisnis segede apapun, saudara harus berdoa, Tuhan, bisnis ini tuh dari Tuhan atau bukan? Aku mau melibatkan Engkau, Tuhan. Kalau ini dari Engkau, maka Engkau akan meluruskan jalannya. Kalau tidak, tolong Tuhan, halau dan jauhkan aku dari bisnis ini. Tapi orang Kristen sekarang semua ditelan, saudara. Ya, karena dia menganggap dirinya itu bijak. Tuhan itu maha tahu, manusia sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini punya cukup kekuatan, perhitungan untuk membangun sesuatu di hidup kita. Libatkan Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Mau saudara ngapain? Apalagi yang anak-anak muda nih, saya lihat banyak anak muda nih. Kalau mau pilih jodoh, libatkan Tuhan. Jangan cuma lihat cantiknya, jangan cuma lihat gantengnya. Ya. Apalagi zaman sekarang banyak nilai-nilai dunia yang merubah firman Tuhan. Selain donatur, dilarang mengatur. Aroma-aroma kekayaan sudah tercium dari jarak 10 kilometer. Ya, sehingga para wanita tuh sekarang cari yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Padahal dia pikir itu bisa membuat dia kaya. Enggak apa-apa, Bu, walaupun dia kurang ajar orangnya, enggak takut Tuhan, yang penting kaya. Jadi aku bisa nangis di Paris, galau di Prancis, nangis di Mercy. Emang itu tujuan hidup kita? Harta saja tidak akan membuat hidup kita ini bahagia. Karena jiwa manusia itu tidak terbatas, saudara. Dan sesuatu yang tidak terbatas hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Dan itu Tuhan. Ya, karena manusia itu gampang. Ya, hari ini naik motor pengen punya mobil. Setelah punya mobil puas, dia kagak. Ya, tadinya mobilnya ini berubah, punya mobil pengen punya helikopter. Ya, dikasih helikopter terus pengen helicak. Ya, jadi itu nggak ada puasnya. Ya, jiwa manusia itu nggak ada puasnya. Makanya hanya Tuhan yang bisa isi anak-anak muda. Jangan kau mencari jodoh dengan pikiranmu sendiri. Doa, tanya Tuhan. Ini benar nggak dari Engkau, Tuhan? Kalau benar dari Tuhan, walaupun saya suka, saya cinta, putuskan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau bukan dari Tuhan, berani nggak berdoa begitu? Banyak anak muda yang bilang, enggak berani, Bu. Ya, saya suka soalnya. Makanya nyanyinya, kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku tetap sayang. Yaitu coba kau pikir di mana ada orang segoblok itu. Udah tahu pembohong, diterobos. Udah tahu penipu, diterobos. Nanti nikah. Ya, masalah rumah tangganya baru datang sama pendeta konseling. Ya, bertobat saudara. Anak-anak muda, buka hatimu untuk firman Tuhan. Jangan kau sombong, gak mau dengar firman. Caramu menghormati Tuhan akan menentukan masa depanmu. Akan menentukan hidupmu. Jangan antipati dengan firman Tuhan. Makanya orang tua juga ajarkan kepada anak-anakmu itu firman Tuhan. Ya, jangan menganggap dirimu itu bijak. Kepintaran kita tuh tidak ada apa-apanya, saudara, di hadapan Tuhan. Ya, karena kita ini kepintarannya cuma seperti kain kotor di mata Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan.
Jangan berpikir dengan kekuatanmu sebagai manusia, kepinteranmu sebagai manusia, tapi hormati Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Kalau Tuhan yang meluruskan, luar biasa. Jangan coba bikin jalan sendiri, saudara. Biar Bina Marga saja yang bikin jalan. Kamu jangan. Ikuti firman Tuhan. Ya, karena kita nggak ngerti ada apa di depan kita. 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Ayat yang berikutnya, kenapa kita harus menghormati Tuhan? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Firman Tuhan berkata begini, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita ini sudah berpaling kepada Allah ya, karena kita punya iman dalam Yesus. Oke, saya percaya setiap saudara yang datang hari ini saudara beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman manusia itu tidak berkenan sama Tuhan. Tapi tidak cukup hanya berhenti di beriman toh. Kita harus hidup menghormati Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, kalau engkau hanya beriman saja, kau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama ngomong setannya biasa aja. Ya, nggak usah setan. Ya. Kita harus lebih dari setan. Kita cuma sampai dipercaya jadi orang Kristen, percaya toh. Ya saya curiga jangan-jangan setan lebih rohani dari kita. Setan hafal ayat, kita enggak hafal ayat. Iya, bertobat saudara. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menghormati dan mencari Dia. Yang pertama, engkau harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Dia ada, Dia akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Mata Tuhan melihat. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Anak muda, orang tuamu mungkin gak tahu hidupmu di luar. Tapi mata Tuhan tahu. Tuhan melihat hidupmu di luar sana. Apa yang kau perbuat, kau pacaran tidak kudus. Ya, hati-hati saudara. Hormati Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Jangan sampai engkau tidak percaya bahwa mata Tuhan tuh melihat. Apapun yang kau perbuat di luar sana Tuhan tahu. Suami-suami, mungkin istrimu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, makanya saya selalu bilang suami-suami tuh HP gak usah dipasang password yang istrinya gak tahu. Amin. Harus saling tahu. Ada di sini yang suaminya HP-nya di password istri gak tahu? Ya. Angkat tangan kalau ada ya. Kita baptis ulang, kita rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik rohnya selamat, tubuhnya binasa. Ya, ada saudara, ada loh suami istri begitu. Kalau kita memasuk lebih jauh lagi, sekarang kenapa harus dipakai password istri nggak tahu? Berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam terang kan tidak perlu begitu. Amin. Karena terang itu hanya berbuahkan kebenaran, keadilan. Ngapain harus dikasih password? Berarti ada sesuatu yang kita sembunyikan di situ yang tidak ya semestinya. Maka bertobat. Kalau masuk lebih dalam lagi, suami istri harus saling tahu PIN ATM. Amin. Tidak ada yang amin ini. Terutama bapak-bapak. Ya. Jangan sampai ya suami istri yang sudah mencapai ya hubungan yang tertinggi dalam pernikahan tahu PIN ATM suaminya. PIN mobile bankingnya. Amin. Bahaya nih jemaat sini, tidak ada yang amin. Berarti semua tidak saling tahu ini. Bertobat ya.
Jangan sampai loh ada kasus suaminya mati, istrinya nggak tahu PIN ATM-nya. Mau beli kain, mau beli peti, nggak tahu. Susah pinjam uang dulu kanan kiri, padahal kaya. Begitu udah dikubur baru bisa panggil, harus pakai pengacara, pakai polisi buka PIN ATM. Dari hal-hal yang seperti ini aja kadang kita tuh nggak tahu hidup menghormati Tuhan itu sejauh mana. Iya. Suami saya pegang ATM saya pegang mobile bankingnya. Jadi dia bayar apa kan ada laporannya, saya tahu. Ya, harus begitu. Saya juga mau apa ya tanya suami. Karena keuangan itu juga berkat Tuhan yang harus kita jaga. Jangan sampai kayak di Jakarta, istrinya bilang, "Pak, ini saya lihat kemarin ada transferan nih bayar di Holy Wing apa ya?" Oh, itu pembukaan gereja baru. Namanya Holy Wing. Sayap Kudus. Ya. Hati-hati loh saudara. Kita harus hidup terbuka. Mata Tuhan melihat. Ya, suami-suami jujur hidup di hadapan Tuhan dan di depan istri. Ya, supaya kita tahu nggak perlu bohong. Apalagi dalam soal uang, bohong-bohong lagi sama istri ya. Janganlah ya. Sampai istrinya tanya, "Itu kemarin saya temu amplop di susunan buku yang ke-10 di amplop merah. Itu uang apa?" Suaminya bilang, "Uang sial." Kenapa uang sial? Udah diumpetin lu temuin juga, sial banget tuh uang. Jangan ada uang sial dalam rumah tangga kita, amin. Ya, semuanya terbuka saudara. Tanda kita menghormati Tuhan, kita hidup dalam transparan. Terbuka suami istri, karena kita tahu ada mata Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat. Dimanapun engkau berada, mata Tuhan itu lebih canggih dari CCTV tercanggih dimanapun. Yang sanggup, makanya Alkitab bilang, satu saat ketika Yesus datang kelak, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita. Karena Tuhan akan membuka semuanya, bahkan apa yang ada dalam hati manusia, itu akan dibukakan. Jangan kaget saudara, nanti kalau ditanya berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, pernah selingkuh enggak? Enggak pernah. Pernah melakukan persinahan enggak? Enggak pernah. Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Diputar di layar, ada rekaman hidup kita. Setiap detik, setiap menit, ada rekamannya saudara. Ya, mau apa? Itu di menit ke-10, jam sekian, hari sekian, ada tuh tayangannya. Diputer. Saudara pikir nggak ada film kehidupan kita? Makanya Alkitab berkata, hanya orang-orang yang lulus sensor yang namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan. Ya, banyak bohong-bohong nggak masuk namanya. Jangan jadi Kristen yang cuma ya muda hura-hura. Tua kaya raya, sorga masuk sorga, sorga mati masuk sorga, sorga yang mana? Ya, soalnya di sorga nanti banyak bidadari, tinggal pilih yang mana. Ya, nggak ada saudara ya. Di dalam kekristenan kita akan menghadapi pengadilan tahta Kristus. Semua harus dipertanggungjawabkan. Mulai dari anak-anak, orang tua, suami, istri, semua. Saya selalu ingetin anak-anak saya, keselamatan itu pribadi-pribadi. Walaupun mami hamba Tuhan, mami tidak bisa selamatkan kamu. Karena keselamatan itu dari kamu sendiri. Tugas mami ingetin kalian, dengarin firman atau tidak. Soal selamat atau tidak, itu pribadi-pribadi, nggak bisa gandeng. Suami nggak bisa gandeng istri, istri nggak bisa gandeng suami. Makanya cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ada ibu-ibu, suamiku selingkuh, bu, saya mau bunuh diri. Bodoh bu. Ngapain ibu mau bunuh diri karena suami selingkuh? Saya bilang sama ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Sampai suami selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, jangan saudara, cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena suami itu cuma 2, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi di sini tidak, bapak-bapaknya luar biasa, amin. Ya, bapak-bapak yang takut Tuhan. Ayo cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Hormati Tuhan.
Ya, supaya ketika sesuatu digoncang, kita tetap menghormati Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya Allah itu ada. Ya, Tuhan itu melihat. Saya selalu bilang ke anak-anak, ingat loh, ada mata Tuhan yang mengawasimu. Mami terbatas mengawasi kamu, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Di mana saja kau pergi, mata Tuhan melihat hidupmu. Apapun yang kita perbuat, saudara, Tuhan Maha melihat. Yang terakhir, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, saudara, baca bersama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Firman berkata jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Makanya tiap hari harus baca firman. Bukan cuma baca, perkatakan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus nggak tengking ini, dalam nama Yesus pergilah setan. Enggak. Yesus bilang ada tertulis. Yesus memperkatakan firman. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua persoalan di hidup kita itu jawabannya ada di firman Tuhan. Kalau kita mau baca Alkitab. Masalahnya, salah satu tanda kesombongan dari orang Kristen gak mau baca firman. Dia pikir dia cukup pintar menjalani hidup. Saudara, Alkitab ini tuh manual book kita di dunia ini. Kalau saudara beli barang, saudara pengen tahu cara mengoperasikannya gimana, baca manual book supaya saudara ngerti. Nah, bagaimana kita hidup mencapai surga yang Tuhan beri? Baca Alkitab. Bukan cuma baca, renungkan, perkatakan. Makanya orang Kristen tuh kalau datang sama saya, Bu mau konseling dong, udah baca Alkitab belum, Bu? Loh emang harus baca dulu baru datang konseling. Kalau sudah baca enggak ketemu ayatnya baru datang konseling. Saya yakin ibu pasti enggak pernah baca Alkitab. Iya memang benar, enggak usah konseling. Masalah capek sekarang jalannya jemaat tuh konseling, bolak-balik. Urusannya konseling. Ya, lama-lama konsleting. Tuh banyak orang Kristen tuh begitu. Kalau datang mau konseling, pengen cari tahu jalur pintas. Dia pikir kalau dia datang sama pendeta masalahnya selesai. Hello. Nggak usah minta doakan pendeta. Nggak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat. Dengan imanmu yang hebat. Amin. Ya ngapain dikit-dikit konseling. Ya muter-muter di situ juga konselingnya. Ya Bu saya itu nggak tahu kenapa Tuhan begini. Saya dapat suami galak. Ya terus tukang selingkuh, penjudi, pemabok. Pelit lagi. Terus ibu maunya apa? Ya gimana menurut ibu? Alkitab bilang doakan suamimu. Ibu mah enak ngomong doakan. Ibu kan gak rasa suami saya. Aku gak mau rasa suamimu. Karena aku punya suami sendiri. Itu kan suamimu, rasain. Ngapain kau pilih dia? Ya, siapa yang suruh kau pilih? Ya, kalau gitu ibu doakan dong suamiku biar bertobat. Gak bisa saya doakan suamimu. Karena doa yang berkenan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin berdoa dengan hati yang hancur buat suamimu, Bu. Kenapa? Saya nggak cinta sama suamimu. Bagaimana mungkin saya bisa menangis buat suamimu? Orang saya nggak cinta kok. Ya paling pun saya doa basa-basi aja. Tuhan berkati ini jamaah Tuhan. Kalau mau tobat. Kalau nggak ya wes panggil aja dia Tuhan. Ya. Nggak ada lah pendeta berdoa dengan hati yang hancur buat kau. Nggak ada. Ya saya pun tidak. Kenapa saudara? Tuhan bilang tangisi dirimu, tangisi keluargamu. Nggak ada pendeta yang mau menangisi saudara, kagak. Saya cuma kasih tahu jalan kebenaran. Saudara dengar silakan, tidak juga silakan. Pilihan ada di tanganmu. Tuhan Yesus aja nggak bisa paksa kau kok. Karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Ya. Baca Alkitab. Baca itu Alkitab, baca. Semua jawabannya ada di firman Tuhan. Nanti kalau masih mau ngeyel, lah gimana Bu? Ibu sudah baca Alkitab? Belum, saya kasih tahu ya. Alkitab berkata, hai istri-istri.
Kalau ada suamimu belum bertobat dan tidak taat pada kebenaran, menangkanlah suamimu itu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Jadi ibu mulai sekarang stop cerewet sama suami, tunjukkan perbuatanmu yang tulus mengasihi suami. Hah? Emang ada ayat begitu? Kemana aja lu? Jadi Kristen udah berapa tahun? Saya ini bukan terlahir di Kristen, saudara. Saya ini tadi agama seberang. Saya pindah ke Kristen karena di zaman Tuhan. Waktu saya masuk ke Kristen, saya sehari itu baca Alkitab 6-7 jam ketika saya di zaman Tuhan. Saya baca Alkitab tuh lapar dan haus saya. Ketika saya masuk jadi Kristen, saya datang ke gereja, saya lihat model-model orang Kristen begitu. Astaga. Ya. Kalau mau lihat orang Kristen rasanya saya kecewa. Tapi untung saya lihat Tuhan, saudara. Begitu banyak orang Kristen yang hidup tidak menghormati Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Baca Alkitab gak pernah. Tapi pengen hidupnya diberkati. Kata malaikat pret. Mimpi kali ya. Ya, kalau minta berkat sama Tuhan pinter. Berkati Tuhan. Aku percaya aku diberkati. Masa depan diberkati. Ini diberkati. Tapi kau gak hormat Tuhan. Hello please. Ya, Alkitab berkata menjelang waktu kedatangan Tuhan di akhir zaman, pakai akal budimu. Tuhan kasih kita akal budi buat mikir. Amin. Supaya tahu bagaimana hidup yang benar. Bagaimana harus menghormati Tuhan. Jangan main-main dengan imanmu. Perkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Ya, renungkan firman Tuhan. Supaya apa dikatakan? Sebab dengan demikian sekali lagi ada sebab, ada akibat. Janji Tuhan selalu ada syarat. Supaya dengan demikian apabila kau baca Alkitab, perkatakan itu siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Rancangan Tuhan bagi orang percaya bukan cuma berhasil, tapi beruntung. Kalau cuma keberhasilan dunia bisa kasih. Saudara sekolah tinggi S1, S2, S21, S23, S26 kayak Samsung. Bisa saudara berhasil, bisa. Dipuji orang. Tapi keberuntungan itu hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil saudara. Oh udah selesai ya kuliah, iya gini. Terus sekarang gimana? Nggak tahu tuh ya. Buka tokonya berhasil toko di mana-mana. Begitu hitung untung, nggak ada untung loh. Kok bisa ya? Kau berhasil tapi nggak beruntung. Tapi orang yang berjalan menghormati Tuhan, dia berhasil dan beruntung. Makanya sering kita dengar, aduh kemarin itu ya saya tuh kena begini-begini, tapi untung. Nah, untung tuh, walaupun kita tetap untung loh, untung. Ya, kalau ada orang yang namanya untung tapi tidak beruntung, nah kau harus bertobat supaya kau tidak buntung. Ya, Tuhan itu menjamin. Dia bilang engkau harus berhasil dan beruntung. Kalau kita jadi orang yang beruntung itu luar biasa saudara. Ada banyak hal-hal supranatural yang Tuhan bisa kasih. Saya khotbah di sini bukan cuma sekedar berteori, maaf. Saya mengalami Tuhan. Waktu saya diusir dari rumah tahun 95 karena saya terima Tuhan Yesus. Papi saya bilang keluar kamu dari rumah. Jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Hari ini saya mau bersaksi. Saya tidak pernah kekurangan. Saya sangat diberkati Tuhan. Bahkan saya bisa menjadi berkat. Karena saya belajar hidup menghormati Tuhan. Kita yang tiap hari aja belajar hidup menghormati Tuhan. Itu kadang-kadang masih kepleset. Masih kadang-kadang apalagi orang yang gak pernah mikir untuk hidup menghormati Tuhan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan suami, kau akan mengasihi istrimu. Karena kau mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Kitab Ibrani berkata, kalau engkau pengen mencapai garis kemenangan sampai di garis akhir, tanggalkanlah beban dan dosa yang merintangi engkau. Dan engkau harus berlari mencapai panggilan surgawi dalam hidupmu. Kenapa? Karena di sekelilingmu itu banyak saksi. Saksi yang pertama adalah mata Tuhan yang melihat di segala penjuru. Saksi yang kedua manusia. Tapi saksi yang ketiga itu siapa? Setan. Setan bisa lihat saudara walaupun saudara gak bisa lihat setan. Dia tahu hidupmu.
Karena itu malulah sama setan. Orang Kristen tuh kalau di gereja hebat nyanyinya saudara. Ya. Nyanyinya, kita buat iblis gemetar. Pulang ke rumah, iblis buat kita gemetar. Kita kalau nyanyi di gereja hebat. Setan bilang biarin di gereja. Ya, begitu pulang ke rumah, berantem tuh suami istri. Saling maki, semua kebun binatang keluar. Tapi di gereja bahasa rohnya hebat. Melengking sampai langit ketujuh tuh. Malaikat aja kupingnya keriting dengernya. Orang Kristen hebat kalau bahasa roh. Saya bilang ya, kalau kau pinter bahasa roh, jangan pakai itu di gereja toh. Waktu mau berantem suami istri ya, memang kau dasar wah itu keren. Ya udah ilmumu tinggi tuh. Ya. Maka setan yang lihat, wah ini luar biasa, kesenjangan rohani. Ya toh? Setan lihat, wih luar biasa. Ayo bertobat. Ayo sungguh-sungguh bertobat. Kapan waktunya? Sekarang. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya jangan ketemu, ada orang ketemu hidupnya begitu-begitu terus gak ada berubah-berubah saudara. Karena gak memilih menghormati Tuhan. Dari tahun lalu begitu, kalau ditanya kapan kamu berubah? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak, mungkin kalau belum mati. Ya, sadar loh, ada Tuhan yang melihat. Dan hidup kita ini gak ada yang tahu sampai kapan, amin. Mari kita bertobat, perbaiki dirimu. Jangan tunda untuk hidup menghormati Tuhan. Supaya engkau diberkati, hidupmu berhasil dan beruntung. Itu jaminan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memulai sebuah pernikahan yang baik, yang belum punya suami dan istri, jangan bilang, wah saya salah kelas ini ya, salah server nih. Bagus Anda mendengar khotbah tentang rumah tangga. Supaya punya gambaran. Oh nanti besok mau berumah tangga yang seperti ini. Amin anak muda. Ya karena yang amin orang tua semua ya. Saya jangan GR ya menjadi anak muda ya. Sudah beristri, sudah bersuami. Ini buat anak-anak muda jangan merasa salah tempat gitu ya. Kita ini ada di sini karena firman Tuhan itu akan memberi jalan yang benar bagi kita. Ya, dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu ya, berapa tahun pun pernikahan kita hari ini tetaplah bersyukur untuk pasanganmu, katakan. Karena banyak yang sudah tidak bisa bersyukur buat pasangannya loh. Ya, yang bawa istri hari ini, coba lihat istrimu bilang, aku bersyukur Tuhan punya istri seperti ini. Coba yang bawa istri cepat. Jangan lihat istri orang. Lihat istri sendiri ya. Yang bawa suami juga bilang sama suamimu, aku bersyukur loh punya suami seperti kamu. Diawali dari situ dulu. Kalau kita sudah nggak bisa bersyukur dan mensyukuri pasangan kita, itu bahaya. Ya. Saya dan suami sering melakukan itu saudara. Kami sambil berpelukan ngomong, aku bersyukur Tuhan. Punya suami seperti kamu, punya istri seperti kamu. Ya itu baik kita lakukan supaya rumah tangga kita ya senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Ayat 21 di sana dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri. Ya, gampang atau susah? Saling merendahkan diri itu contohnya seperti apa? Begini saudara. Ya saya mau kasih contoh nih. Ya karena saya baru pulang dari Amerika, bolehlah ya saya cerita tentang Amerika ya agak-agak sombong sedikit ya. Suami saya tuh bilang begini, beda ya nyetir di Amerika sama di Indonesia. Ya karena kebetulan kita juga di sana nyetir sendiri saudara. Ya sudah diwanti-wanti waktu itu ke New York, hati-hati loh. Hati-hati setir di New York. Apalagi masuk Manhattan itu paling kacau, paling kredit, hati-hati.
Jadi kita sudah takut saudara. Ya, begitu masuk New York di Manhattan, suami saya bilang, mana yang harus dihati-hatiin ya? Katanya hati-hati, ini mah nggak ada apa-apanya sama Ciledug Raya. Ini mah nggak ada apa-apanya sama Tanah Abang, ya. Kita di sana mah mereka bilang itu kredit loh Bu. Nanti yang angkotnya itu, taksinya itu deket-dekat dempet-dempet. Nggak ada, dia belum tahu di Jakarta. Motor itu tinggal 5 senti dari mobil, ya, sehingga alarm bunyi terus, nit, 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 karena ada motor mendekat toh. Saudara, suami saya itu bilang gini, lihat ya saya di Amerika ini, kalau di perempatan ketemu semua mobil pasti berhenti, walaupun gak ada rambu. Semua ngerem, lalu tangannya semua begini, silakan, silakan, silakan. Sampai gak jalan-jalan. Karena semua mau saling memberi, ya siapa yang duluan. Kalau di Indonesia perempatan, apa yang terjadi? Tabrakan. Karena semua pengen duluan. Saudara, kalau semua saling merendahkan silahkan duluan, kan gak terjadi tabrakan. Di dalam rumah tangga, saling merendahkan diri itu seperti itu. Ya, kalau udah mau marah, suami istri mau marahan, ngomong aja, kamu duluan saya marah. Amin. Enggak, duluan kamu. Jangan, kamu aja. Jangan, kamu aja. Karena orang sekarang itu kalau pacaran kita bikin romantis. Yang paling romantis. Begitu nikah kita bikin menangis. Yang paling menangis. Ya enggak? Di sini enggak ada. Di luar sana banyak. Saudara, ya bawa pernikahan kita itu di dalam Kristus. Saling merendahkan diri. Artinya ayo kalau semua dalam rumah tangga itu saling merendahkan diri enggak akan ada pertengkaran. Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Siapkan hati suami dan istri. Karena ini ayatnya cukup berat. Ayat 22, perhatikan judul perikopnya di sana di Alkitab. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus. Kalau orang tidak mengasihi Kristus, jangan coba-coba masuk di dalam rumah tangga. Makanya anak-anak muda, dengar baik yang mau cari jodoh yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan. Kalau dia enggak mengasihi Tuhan, jangan kau nikah sama dia. Tuhan aja enggak dikasihi, apalagi kau. Dengar baik-baik. Ya, dengar ini. Yang muda-muda, apalagi yang perempuan. Jangan kelepek-kelepek sama gombalan laki-laki di luar sana. Ya, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, Tuhan aja tidak dia kasihi, apalagi kau kalau sudah menikah. Ya, banyak yang hanya makan di depan saja, termakan gombal, begitu masuk dalam pernikahan, aduh kenapa seperti ini? Saudara, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah banyak orang Kristen itu menikah tidak mengasihi Kristus. Menikah kacau balau. Kristen saja tidak cukup saudara. Apalagi sekarang banyak ajaran-ajaran baru muncul. Ya ini lagi viral tentang Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Iya, apa itu progresif? Menurut Kamus Bahasa Indonesia. Progresif itu adalah sebuah perubahan yang terjadi karena ya tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, budaya atau keadaan. Menurut mereka, firman Tuhan Alkitab sudah tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, makanya harus dirubah. Harusnya yang berubah itu kita, bukan firman Tuhan yang dirubah. Ya, pendapatnya saudara, ini sangat menyesatkan apalagi buat anak-anak muda, hati-hati karena memang menyenangkan telinga. Dia berkata bahwa Kristen progresif, yang pertama dia nggak percaya bahwa orang diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia bilang masa orang sebaik ini ya masuk neraka. Saudara, Alkitab bilang tanpa pengampunan dosa, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Amin.
Kenapa kita percaya Kristus dan harus menerima Dia? Karena lewat kematian Kristus, kutuk dosa itu diputuskan. Kalau kutuk ini tidak diputuskan, bagaimanapun usaha manusia untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu sia-sia. Makanya dari zaman perjanjian lama kita tahu orang-orang Israel dulu menghadap Tuhan, mereka harus membawa korban darah untuk penghapus dosa. Membawa kambing, lembu, ya, untuk darahnya dicurahkan, lalu itu menjadi korban penghapusan dosa. Seiring bertambahnya zaman, manusia makin bejat, makin kotor, makin berdosa. Allah melihat tidak ada lagi darah yang dapat menghapus dosa manusia. Karena kutuk dosa yang turun dari Adam, Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus. Ibarat jembatan, kalau sudah putus, kemarin yang ditabrak tuh di Maryland di Amerika ya, putus. Orang bisa lewat nggak tembus ke Maryland? Nggak bisa. Yesus menjadi jalan tembus untuk kita ini sampai kepada Tuhan kembali Bapa saudara. Dan Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kenapa kita harus menerima Dia? Hanya dengan kebaikan saja tidak cukup. Tanpa darah penebusan dosa, kebaikan manusia itu seperti kain kotor kata firman Tuhan. Di luar kita bisa baik, tapi siapa tahu dalam hati. Iya apa iya? Ya, tapi pengampunan dari Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Karena semua orang butuh pengampunan dosa. Yang kedua, dia nggak percaya ada surga dan neraka. Saudara, kalau dikatakan tidak ada neraka, senang semua pasti orang kan. Ya, udah pulang ayo selingkuh yuk, nggak ada neraka. Ya, enak ya. Dulu teman saya pernah ngomong sama saya, Deb, saya mau ajak kamu ikut seminar. Bagus sekali pengajarannya. Tentang apa? Jadi menurut pengajaran ini, dosa itu enggak ada. Kita selingkuh kalau berdasarkan kasih, itu bukan dosa. Enak ya? Enak enggak? Ya. Makanya ada bapak-bapak selingkuh sama janda, ditegur istrinya. Kamu itu loh selingkuh sama janda. Dia bilang, Alkitab bilang kita harus memperhatikan janda-janda. Ya saudara, kalau saya tinggalin dia, siapa yang akan mengasihi dia? Saya bilang yang harus diperhatikan tuh janda tua. Kalau kau perhatikan janda tua, itu ibadah. Kau perhatikan janda muda, itu nafsu. Kedagingan bapak-bapak. Jangan bawa ayat firman Tuhan disalahgunakan. Amin. Saudara, enggak ada neraka. Jadi manusia boleh bebas melakukan dosa. Yesus berkata, jangan engkau takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu. Tapi engkau harus takut kepada Tuhan Allah Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu dan jiwamu di dalam neraka. Berarti neraka itu ada enggak? Ada saudara. Ini sangat menyesatkan. Memang dia bilang bahwa ya ini Kristen progresif yang sesuai kebutuhan zaman. Mana ada orang sekarang bisa hidup kudus? Kayaknya udah gak masuk banget deh ayat-ayat firman Tuhan dengan keadaan zaman sekarang. Tapi kita harus percaya Alkitab tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Jangan rubah standar firman Tuhan saudara. Tapi kita yang harus berubah untuk mengikuti standar firman Tuhan. Alkitab berkata Allah itu kudus dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin ketemu Tuhan. Makanya kita perlu pengampunan dosa karena setiap hari ini kita masih bikin dosa. Darah Yesus tersedia. Tapi jangan main-main di dalam dosa. Yang terakhir dia bilang, dia meragukan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bahwa ini kan cuma ditulis oleh manusia. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan begini, kalau ada orang ataupun salah satu dari kami ini rasul-rasul ataupun malaikat sekalipun yang turun dari sorga,
dia memberitakan Injil yang lain daripada yang sudah ada, maka terkutuklah dia. Mau siapapun, memang akhir zaman akan datang penyesatan. Tapi orang yang mau dengar yang enak buat telinga, seneng yang begitu-begitu. Ya tadi Pak Partai udah bilang, Ibu Dewi itu khotbahnya nyelekit. Ya, tapi puji Tuhan banyak juga yang mau dengar ya. Tapi jangan kepahitan sama saya, rugi saudara. Ya saudara pahit sama saya tetap manis. Tapi enggak diabetes. Ayat 22 berkata begini saudara, baca bersama terutama ibu-ibu dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dengar begini ini nyesek enggak ibu-ibu? Jujur ibu-ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu yang suaminya tukang selingkuh udah gini, enak aja. Suruh tunduk seperti semana Tuhan, hello, sorry ya. Ya enggak ibu-ibu? Ya, tapi ini berat bagi bapak-bapak. Kalau disuruh istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, maka suami juga harus hidup seperti hidupnya. Amin. Tidak gampang. Nah kalau suami hidupnya seperti Kristus, sabar, murah hati, sama istri mengasihi, tidak pelit. Amin ibu-ibu? Ibu-ibu kenceng amin. Apalagi yang terakhir, tidak pelit ya. Maka sudah pasti istri pasti akan tunduk karena melihat suami yang hidup seperti Kristus hidup. Ya. Jadi hai istri tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ayat 23 baca. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh bapak-bapak. Ya. Makanya ini tadi yang saya bilang, bapak-bapak itu harus hidup seperti Kristus. Kristus itu kepala, dia menyelamatkan jemaat. Suami adalah kepala dalam rumah tangga yang harus menyelamatkan istri dan anak-anak. Ya anak muda terutama yang laki-laki, kalau kau belum bisa hidup seperti Kristus, jangan menikah. Ya kau bikin sakit hati nanti istri dan anak-anakmu. Bertobat dulu. Minta kasih Tuhan penuhi hidupmu. Ya, supaya dalam rumah tanggamu nanti itu berbahagia. Ya, istri-istri juga, anak-anak muda yang perempuan. Berdoa supaya Tuhan taruh kasih Kristus dalam hati kita. Ya, dikatakan bahwa suami itu adalah kepala. Ayat 24, karena itu baca bersama, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya yakin kalau ada suami yang hidup seperti Kristus, otomatis saudara. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak tunduk kepada Kristus. Kalau semua bapak-bapak hidup tunduk kepada Kristus, menghormati Kristus, maka otomatis istri dan anak-anaknya dibawa juga kepada Kristus. Ini kunci di dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, ayat 25 di sini dikatakan tadi sudah ya buat istri-istri, jadi tunduk, harus tunduk istri-istri dalam segala hal. Termasuk dalam hal keuangan. Masalah keuangan dalam rumah tangga ini bisa menjadi hal yang sangat memicu pertengkaran. Alkitab berkata, kita bukan lagi dua, tetapi satu. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya, termasuk dalam hal keuangan. Ada di sini ibu-ibu yang gak tahu jumlah rekening suaminya? Nggak usah angkat tangan, nanti suamimu malu. Tapi banyak istri-istri yang curhat ke saya, Bu Debi. Sampai hari ini saya nggak ngerti saldo rekening suami saya. Hati-hati bapak-bapak, yang namanya mati itu nggak pernah ada pemberitahuan. Jangan sampai seperti yang saya cerita,
Ada istri, suaminya mati, mau beli peti, nggak bisa ambil rekening suaminya karena tidak tahu PIN ATM-nya. Ya, PIN saja tidak tahu, apalagi jumlah saldo. Ya, bapak-bapak, kita mulai dari sini. Ini mukanya bapak-bapak mulai tegang. Biasa aja Pak, biasa aja. Nanti jantungmu berpacu cepat loh. Ya, kalau ngomong duit gini biasa aja Pak. Ya, istri harus tahu jumlah rekening suami. Kalau suami dapat bonus, cerita ke istri. Ma, aku tadi dapat bonus sekian. Yuk kita doa tumpang tangan yuk. Amin. Karena kalau kau tidak kasih tahu, kau jadi bingung suami. Bingung mau cari tempat persembunyian di mana ini duit. Nanti cepat sakit jantung, orang banyak-banyak sembunyi begitu. Deg-degan terus hidupnya. Jantung berpacu cepat. Ya, kita nggak pernah tahu hidup ini. Saya kemarin minggu cerita, saya pelayanan di Amerika. Seorang pemain musik loh, umur 40 tahun. Loh baru ketemu saya khotbah. Sempat salaman, gimana kabar? Baik Kak, oh iya puji Tuhan ya, sehat-sehat Kak. Hari Minggu, Senin pagi ditemukan meninggal di tempat tidur. Cuma beda berapa jam? Enggak sakit, enggak apa saudara, enggak. Ya, kita nggak pernah tahu hidup ini, makanya ayo kita benahi rumah tangga kita dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini berdampak besar. Tuhan memberkati orang yang terbuka loh. Kita berkata kita menikah, kita bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, saya dan suami saya, saudara kita saling terbuka. Ya, saya pegang mobile bankingnya, dia bawa kartunya. Enggak apa-apa tuh. Pakai aja, kan saya lihat laporannya, ting pengeluaran ini. Ketahuan tuh. Ya, kalau nggak tahu kan bahaya, ting ini kenapa ada pengeluaran di Holy Wing, apa ini? Gereja baru. Tadi persembahan buah sulung di situ. Hati-hati saudara, dengan istri mengetahui keuanganmu, itu berarti ada yang protek kau bapak-bapak. Ya, sehingga kau tidak loss, hidupmu tuh nggak hilang ya. Karena kalau bapak-bapak itu saldonya makin meningkat jadi incaran loh. Ya, incaran siapa? Incaran pelakor. Ya, sekarang pelakor berkeliaran di mana-mana. Nggak ada di sini tapi. Di luar sana banyak. Bertobat orang yang cuma pengen duitmu. Lalu ada suami yang bilang, iyalah Bu saya jatuh cinta sama perempuan ini. Soalnya istri saya itu sudah nggak dandan, sudah nggak secantik dulu. Kenapa istrimu nggak dandan? Istrimu tuh sibuk ngurusi kau dan anak-anak. Sampai dia lupa urusi dirinya sendiri. Tapi itu pelakor cantik, dia pelakor harus tetap cantik karena dia jual diri. Jadi harus cantik. Maaf kalau ada pelakor yang mendengar supaya kau bertobat. Nyelekit ini nyelekit, enggak tobat kebangetan, saya baptis di Lumpur Lapindo. Enggak 15 menit lagi, Lumpur Lapindo. Kebangetan hari-hari ini saudara. Makanya ayo kita jaga rumah tangga kita. Perempuan-perempuan muda, cari kerjaan yang benar, jangan mau jadi simpenan. Sekarang kan enak ya, nggak usah kerja, bisa dapat apartemen, deketin suami orang. Nah suami karena nggak terbuka dengan istri nggak tahu nih duit lari kemana. Ya, saya baru dengar kasus nih, satu orang suami selingkuh, istrinya balas selingkuh. Nggak mau terima, kau pikir cuma kau yang laku, saya juga masih laku. Ih, diobral 70%. Laku saudara, akhirnya balas selingkuh. Ketika suami selingkuh, istri selingkuh, habis uang suami untuk membiayai pelakor. Duitnya habis, utang di perusahaan, udah nggak bisa digaji karena dipotong utang terlalu besar. Yang korban siapa saudara? Anak berhenti kuliah karena nggak bisa biaya. Makanya berapa waktu lalu di Tangerang ada anak muda bunuh diri dari terjun dari apartemen. Kenapa? Tiap hari lihat mama papanya berantem. Perselingkuhan dalam rumah tangga. Itu anak juga nggak minta dilahirkan di tengah rumah tangga kita. Tapi kalau Tuhan percayakan anak, kita harus bertanggung jawab sebab itu kepercayaan dari Tuhan. Halo suami istri, amin. Ya jangan saudara. Mari dalam hal kecil ini terbuka dalam hal keuangan. Kasih tahu gajiku tuh segini loh, saldoku sebegini. Saya nih dapat bonus nih, THR. Siapa yang dapat THR? Enggak ya, nanti Natal ya. Ya, jangan lupa perpuluhan. Mumpung saya bukan gembala, saya ngomong saudara. Kalau saya gembala saya nggak ngomong. Saudara, tumpang tangan
kasih tahu istri, saya dapat berkat nih, yuk kita tumpang tangan yuk dalam nama Tuhan Yesus. Berkati berkat nih Tuhan supaya kami pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa kayak begitu gak diberkati Tuhan? Hello suami istri? Gak mungkin loh. Saya sudah melihat suami yang mengasihi istri, usahanya diberkati Tuhan. Rumah tangganya diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan, dan umurnya lebih panjang. Tapi suami yang sembunyi-sembunyi dari istri, tatap mata saya. Ya, cepat mati kena serangan jantung. Makanya jangan coba-coba saudara ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami dituntut menyerahkan hidupmu bagi istrimu loh. Berat enggak? Berat saudara. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yesus menyucikan jemaat. Suami harus membawa istri dan anak-anaknya hidup kudus dalam takut akan Tuhan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut. Atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tugas suami membawa istri dan anak-anaknya kudus dan tidak bercela. Ingat Ayub, setiap kali anak-anaknya pergi pesta dugem, Ayub datang kepada Tuhan. Dia sembelih lembu sapi, Tuhan. Mungkin tadi malam anakku sudah buat dosa. Aku memohon pengampunanmu Tuhan atas dosa anak-anakku. Itu loh suami yang luar biasa. Jadi bapak-bapak engkau harus menjadi imam yang benar. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, kalau engkau mengasihi istrimu itu sama dengan engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau goblok-goblokin istrimu sama dengan kau. Nah, ya, jadi kalau mau bilang istri goblok, tunjukkan dulu sendiri. Goblok, goblok, goblok. Kan sama dengan memaki diri sendiri toh. Ya. Juga kalau kau memberi uang kepada istrimu, itu sama dengan kau beri uang kepada bapak-bapak tolong bersuara. Suaranya yang rela. Saya ini hanya menerjemahkan firman Tuhan loh. Sesederhana mungkin supaya saudara ngerti, tapi jangan pura-pura nggak ngerti. Ya, jadi siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Saya pakai ayat ini, kalau saya capek, saya pijetin. Kalau kau pijetin saya, seperti kau pijet dirimu sendiri. Ya, oh iya gitu saudara ya. Jadi ya kita belajar saudara, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, bapak-bapak karena kita sudah menjadi satu daging. Sebab ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam itu pelongo-pelongo saudara di Taman Eden. Bayangkan hidup sendiri cuma lihat monyet, kodok, katak. Bete enggak hidupnya Adam? Bete loh. Bayangkan kalau laki-laki itu seorang diri. Saya sudah bayangkan. Bete, dia duduk di sini, aduh lihat monyet, lihat kera, kok gak ada yang bagus. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Tidak baik. Ya, jadi yang belum menikah tidak baik. Ya, cepatlah menikah tapi berdoa jodoh yang dari Tuhan. Dan akhirnya ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya. Lalu diciptakannya lah seorang perempuan bagi Adam. Ketika Adam bangun, Adam lihat, ada yang indah nih. Ya. Lalu Adam berkata kepada Tuhan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti benar ayat ini bilang kan, kalau kau mengasihi istri, sama dengan kau kasihi daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka berbuat dosa. Jangan salahkan Hawa terus saudara ketika jatuh dalam dosa. Ya, banyak bapak-bapak bilang itu gara-gara perempuan bu. Gara-gara Hawa itu. Kenapa dia tergoda? Iblis itu licik. Dia tahu
yang dia goda perempuan. Karena dia tahu perempuan itu dicipta sebagai seorang penolong. Makanya ketika itu Hawa digoda sama iblis. Kamu lihat buah itu, kalau kamu makan, kamu bisa jadi sama seperti Tuhan. Lalu ditawarkan, menggoda buah itu. Dikasih Hawa makan. Ketika Hawa makan separoh, dasar wanita itu penolong, selalu ingat suami. Amin ibu-ibu. Lo ibu-ibu itu kalau pergi ke arisan, pergi diajak temen, pasti bawa bungkusan untuk, ya toh, suami tuh, buat orang rumah toh. Kalau orang Jawa bilang kirmah, mikir rumah. Itu ibu-ibu. Jadi Hawa teringatlah dia akan suaminya. Enak banget nih buah. Lalu dikasih kepada Adam. Coba kalau yang iblis goda Adam. Dia makan sampai habis satu pohon. Dia tidak kasih istrinya. Satu pohon habis. Hawa tanya, habis ngapa Pak? Tidak ngapa-ngapa. Udah makan? Belum. Padahal ini kekenyangan. Iblis tahu kalau dia goda Adam, yang jatuh itu cuma Adam, Hawa tidak. Ibu-ibu artinya apa? Kita ini punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Kita bisa pengaruhi suami ke hal yang jahat, kita juga bisa pengaruhi suami ke hal yang baik. Kita penolong loh. Kita bisa menolong mereka jatuh, kita juga bisa menolong mereka sukses. Awas loh kalau ada ibu-ibu yang begini. Itu loh makmu. Dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Bertobat loh ibu-ibu. Ya. Atau kau justru manas-manasi suamimu. Itu iparmu yang satu itu. Udah gak usah lagi hubungan sama mereka. Sudah bosan aku dari dulu mengganggu hidup. Hati-hati loh. Jangan kau pengaruhi suamimu membenci keluarganya. Ini banyak terjadi di dalam kalangan Kristen. Seburuk apapun mertuamu, iparmu. Jangan kau suntik suamimu dengan racun untuk terus membenci keluarganya. Karena bagaimanapun juga suamimu berasal dari keluarganya. Maknya yang sekolahin dia, maknya yang lahirkan dia. Begitu dia sudah bisa cari duit, kau ambil. Maknya cuma minta duit sedikit, kau sudah marah. Ya, saya kasih tahu ke suami saya, kasih duit sama makmu. Jangan dari tangan saya terus, sekali-sekali dari tanganmu supaya makmu tahu bahwa dia mencintai, bahwa kau mencintai dia. Amin ibu-ibu. Ya, kita bisa menolong suami kita menjadi orang yang diberkati, tapi kita juga bisa membawa suami kita menjadi orang yang terkutuk oleh Tuhan. Ya, Hawa itu sudah membawa Adam jatuh. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketakutan muncul. Dosa membawa ketakutan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ketika Adam mendengar langkah kaki Tuhan, Adam lari bersembunyi, dia ketakutan terhadap Tuhan. Lalu Tuhan tanya, "Hai Adam, kenapa engkau takut?" Harusnya kan dia ngomong, "Kami sudah berdosa Tuhan. Aku dan daging dari dagingku dan tulang dari tulangku." Harusnya kan begitu tuh. Tapi ketika jatuh dalam dosa dia bilang apa? "Ini loh, perempuan yang kau taruh di sampingku ini berubah sudah. Udah gak ngomong daging dari dagingku, tulang dari tulangku, udah ngomong soto ini." Udah jadi soto nih daging dan tulang ini ya. Dia bilang, "Perempuan yang kau taruh di sampingku." Ini bahasa yang sudah berubah. Makanya bapak-bapak, ayo ya jangan kata-katai istrimu dengan kata-kata yang kasar. Dosa itu merusak hubungan. Ya, ayo kita kembali lagi ya, kita bikin romantis. Amin. Bikin paling romantis. Saya tuh kadang bangga melihat anak-anak saya bikin story, saya dan suami berjalan berdua bergandengan tangan. Di sini ada anak saya. Kadang dia tulis ini role model saya. Bangga dong saya sebagai orang tua, anak-anak saya menjadikan saya role modelnya. Mereka yang melihat kehidupan kami setiap hari. Ya, apakah kami tiap hari ribut, berantem? Ya, karena banyak orang pencitraan. Ke gereja berdua gandeng tangan. Padahal di rumah kayak kucing dan anjing. Kayak Tom and Jerry. Mari kita bertobat saudara. Jangan hidup dalam pencitraan. Supaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Dikatakan di sana saudara, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Mana ada orang benci tubuhnya? Semua orang mengasihi tubuhnya dan ingin merawatnya, ya, dan ingin mengasuh tubuh ini. Itu sama seperti Kristus dengan jemaat, begitu juga suami.
karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, saudara, kalau engkau mengerti kunci berkat. Ya, kunci berkat Tuhan itu dimulai dari kehidupan pernikahan dan rumah tangga kita. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bilang, kalau ada orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bayangkan loh, Tuhan perintahkan berkat ke sana, ke rumahnya Debbie Basir. Amin. Saudara berantem terus, ya baru mau dikirim berkat, lagi berantem. Malaikat bilang, lagi berantem Tuhan, mau kirim mobil lagi berantem, enggak usah, kirim sama Debbie Basir saja. Ya, makanya bertobat, hidup rukun bersama. Ayat 33 saudara dikatakan, bagaimanapun juga, baca sama-sama ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Maaf, kayaknya khotbahnya hari ini menyudutkan suami banget, Bu. Apa karena yang khotbah perempuan? No. Karena memang suami wakil Tuhan di dalam rumah tangga. Sudah jelas tadi ayat ini berkata, ya suami adalah kepala. Seperti Kristus. Jadi urutannya begini saudara. Kristus di atas, suami ini tunduk kepada Kristus. Maka pasti istri tunduk kepada suami. Tapi kalau suami tidak tunduk dan mengasihi Kristus, maka pasti istri dan anak-anaknya juga tidak akan tunduk dan menghormatinya. Rusak hubungan itu. Karena itu kehidupan dalam sebuah keluarga sangat ditentukan oleh seorang suami yang mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Lalu datang pertanyaan, Bu, kalau suami saya ini sudah terlanjur nih kita menikah, Bu, dia gak hormat sama Tuhan, boleh diganti gak tukar tambah? Nggak boleh, ya, nggak boleh diganti. Lalu gimana, Bu? Alkitab berkata, hai istri, kalau engkau menikah dengan seorang yang belum bertobat dan tidak taat kepada firman Tuhan, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Istri-istri, kunci pertobatan suami kita itu cuma terletak di mulut kita ini loh. Kalau mulut kita ditutup, Tuhan bekerja. Tapi kalau mulut kita istri ini terus Tuhan angkat tangan. Ya, satu kesaksian dari Kalimantan, saudara, waktu saya pelayanan di sana, ada seorang ibu, dia berkata, Bu Debbie, saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Saya dan suami sudah bercerai, sudah pisah rumah. Saya percaya, Bu, kalau seandainya saat itu saya sudah mendengar khotbah-khotbah ibu, mungkin kami tidak bercerai. Tapi tidak ada kata terlambat. Ketika saya mulai mengikuti khotbah-khotbah ibu, dalam posisi kami sudah pisah rumah dan sudah diketok palu, sudah keluar surat cerai. Saya mendengarkan semua kebenaran yang ibu sampaikan dan saya praktekkan, Bu. Saya bergumul untuk suami saya berdoa supaya dia bertobat. Satu saat suami saya dijamah Tuhan. Dia datang kembali kepada saya, dia menangis, Bu. Dia tersungkur di kaki saya. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Sekarang kami berdua cinta Tuhan dan setiap malam kami ikut mesbah doa. Sudah bercerai, kembali dipersatukan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kita mau tunduk kepada firman Tuhan, firman itu mengandung kuasa bagi orang yang mau melakukannya. Karena itu saudara, nanti kita akan terima perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus ini akan menjadi satu sakramen yang kembali menyatukan pernikahan kita. Kita bangkit berdiri bersama. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, ajar kami untuk boleh saling mengasihi. Saudara yang datang, anak-anak boleh bergandengan tangan. Keluarga bergandengan tangan. Katakan, Tuhan, jagai hubungan keluarga kami dengan kasih yang dari Tuhan. Kami tidak mau terputus, Tuhan. Antara suami istri, antara kakak beradik, anak-anak, Tuhan, bawa kami saling mengampuni dan saling mengasihi.
Kalau pernah ada perkataan kasar yang kami lontarkan, kalau pernah ada kutuk yang kami lontarkan, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, di hari-hari terakhir ini tidak ada kekuatan lain yang dapat membuat kami bertahan dan tetap kuat, yang dapat membuat hidup kami diberkati selain kami hidup di dalam kasih Kristus. Ampuni Tuhan, ampuni kami suami istri. Kalau banyak hal yang sudah kami lakukan dan menyakiti hati pasangan dan menyakiti hati Tuhan, hari ini Tuhan kami mohon pengampunan-Mu. Bahkan kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, baik istri ataupun suami, datang pada Tuhan secara pribadi, akui, cabut setiap kutuk, agar Tuhan memberikan kepadamu umur yang panjang, sebab engkau menghormati Tuhan. Tuhan memberikan dan mencurahkan berkat-Nya dalam usaha pekerjaanmu, karena engkau hidup menghormati Dia. Bagi anak-anak muda Tuhan, mari berdoa, katakan, Tuhan, kami mau Engkau beri kami jodoh orang yang menghormati Engkau Tuhan, agar rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekali lagi